Di tanah Banten yang pernah menyimpan ledakan amarah rakyat, nama Nyimas Gamparan masih bergaung dalam bisik hutan dan desir angin di ladang. Ia bukan perempuan biasa, ia adalah nyala dari tanah Jawara. Cahaya yang menolak padam oleh kekuasaan dan bayang yang membuat penguasa Belanda tak bisa tidur tenang. Bukan keturunan bangsawan, ia anak dari seorang jawara kampung dan penenun sederhana. Ayahnya dikenal sebagai penjaga batas hutan dan pelindung para petani. Tapi nama besar tak menjamin umur panjang. Ia tewas setelah menolak menyerahkan ladang warga kepada VOC. Ibunya tetap menenun, menyulam benang, dan menyimpan cerita tentang ayahnya di dalam motif-motif kain. Nyimas tumbuh dengan luka dan dendam, tapi bukan dendam yang membabi buta. Ia menelannya, mengunyahnya diam-diam di balik kerudung, dan membentuknya menjadi tekad. Suatu hari di pasar Caringin, Nyimas melihat seorang perempuan tua ditampar oleh serdadu Belanda karena menolak membayar pajak dengan kain tenun yang baru selesai dibuat. Darah Nyimas mendidih. "Kenapa diam?" teriaknya pada kerumunan. "Apakah kita hanya bisa menunduk?" Tak ada yang menjawab. Beberapa menghindari tatapan matanya, tapi Nyimas tidak berhenti. Ia bantu perempuan tua itu bangkit, lalu berdiri di depan serdadu itu. "Apa engkau bangga menindas nenek-nenek yang tak bersenjata?" Serdadu itu mengangkat senapan, tapi Nyimas lebih cepat. Ia menjatuhkan ember air ke arah musuhnya, lalu menarik nenek itu lari. Sejak itu, namanya mulai menyebar, bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai pelindung, penampar ketidakadilan, Nyimas Gamparan. Pohon waru tua di hutan Caringin, Nyimas mulai menyusun kekuatan. Ia tidak memimpin dengan ancaman, ia mengajak dengan keberanian. Yang datang padanya bukan hanya laki-laki dengan parang, tapi juga perempuan-perempuan yang membawa jarum dan benang, serta anak-anak muda yang ingin belajar membaca taktik dan juga sejarah. Setiap malam, mereka berdiskusi tentang apa itu arti merdeka. Mereka berlatih menyamar, mencuri peta, menyabotase gudang, dan menyelamatkan tahanan. "Perlawanan bukan sekedar perang terbuka," kata Nyimas suatu malam, "tapi perang keyakinan, dan kita harus lebih percaya pada diri kita sendiri daripada mereka yang bilang kita lemah." Ia memimpin banyak aksi penggerebekan logistik VOC. Ia memalukan para pejabat kolonial. Bahkan ada laporan ke Batavia bahwa seorang perempuan muda di Banten telah mengacaukan sistem pengumpulan pajak. Kapten Willem, seorang perwira Belanda yang licik pun ditugaskan khusus untuk menangkapnya. Tapi Nyimas selalu selangkah lebih maju. Ia menyamar sebagai pedagang, sebagai penenun, bahkan sebagai penabuh rebana dalam pesta rakyat. Tidak ada yang bisa menebak siapa dia sebenarnya, karena kekuatannya ada pada rakyat yang melindunginya. Musuh terberat dari perjuangan bukanlah senapan atau meriam, tapi pengkhianatan. Seorang yang selama ini pura-pura menjadi bagian dari kelompok Nyimas memberi informasi kepada kompeni. Malam itu, mereka sedang mengadakan rapat di pinggiran sungai. Suara sepatu berat dan anjing penjaga mengguncang bumi. Serdadu menyerbu dari segala arah. Nyimas tak lari, ia berdiri paling depan. Seorang anak kecil hampir tertembak dan ia melompat melindunginya. Peluru menembus lengannya. Darahnya mengucur, tapi matanya tetap menatap musuh seperti kilat dalam badai. Ia tertangkap, dibawa ke hadapan Kapten Willem tanpa menangis, tanpa memohon, dan hanya berdiri dengan kepala tegak. "Jadi ini perempuan yang membuat kami pontang-panting," ujar Willem. "Kau akan dibuang ke Ambon dan dilupakan oleh sejarah." Tapi Nyimas tertawa lirih. "Sejarah tidak lupa. Kau yang akan dilupakan, Kapten. Aku akan hidup dalam benih yang tumbuh dari darah rakyatku." Dalam perjalanan menuju pengasingan, perahu yang membawanya dihantam oleh badai. Nyimas sempat terlihat berdiri di ujung kapal, memandang langit dan berseru, "Jangan lupakan tanah ini," sebelum ombak menelannya. Mayatnya pun tak pernah ditemukan, tapi sejak itu, legenda pun tumbuh. Di malam-malam sunyi, para penjaga Belanda sering mendengar suara tamparan keras di barak mereka, dan tiap kali rakyat berkumpul untuk melawan ketidakadilan, mereka berkata, "Roh Nyimas kembali menampar rasa takut kita." Kini, di setiap lembar kain tenun Banten selalu ada motif segitiga berlapis, melambangkan mata Nyimas yang tajam. Di setiap baris pantun rakyat ada namanya, dan di dada para perempuan yang berdiri tegak ada api kecil, warisan dari Nyimas Gamparan, cahaya dari tanah Jawara.